Kembali di Bedah Editorial Media Indonesia, kami akan bahas dulu pendapat dari para pemirsa yang sudah menelpon tadi di segmen sebelumnya. Bang Usman, pertama dari Pak Irwan di Jakarta. Pak Irwan mengatakan memang ini seperti ada beban sehingga penegak hukum enggan menggunakan undang-undang ini. Contohnya waktu kasus cicak buaya itu mungkin bisa menjadi penyebab sehingga KPK jadi takut begitu. Bisa jadi. Jadi ada dua penyebab. Nomor satu tadi yang saya sampaikan dari sisi hukum, sekurang-kurangnya itu yang dinyatakan oleh KPK karena persoalan hukum acara, ya kan. Nah, yang kedua bisa jadi beban seperti ini karena dia berhadapan untuk beberapa kasus berhadapan dengan partai politik penguasa, ya, dalam kasus Nazarudin dan NJ, ya, juga mungkin yang lainnya nanti akan ikut terseret. Nah, beban seperti itu tentu saja ada, begitu kan. Sekarang bagaimana KPK mengenyahkan beban itu, bahwa beban terberat dia adalah bagaimana memenuhi keinginan publik agar korupsi tercerabut sampai ke akar-akarnya. Saya kira itu yang paling penting. Oke, Pak Faisal di Malang mengatakan di mana peran BI kalau begitu, harusnya mesin cucinya ini yang betul sekali ya, betul sekali. Saya kira apa yang disampaikan Pak Faisal itu, ya, BI mestinya memegang peran dalam konteks mencegah, ya, mengidentifikasi juga, sehingga dia itu tadi berkaitan dengan Pak Mustafa agar tidak melulu ada penindakan sehingga nanti penjara penuh, walaupun penindakan juga penting, perlu. Kenapa? Karena memang ya banyak sekali yang sudah terjadi korupsi yang harus ditindak. Tetapi untuk mengurangi beban itu, tentu saja mesin cuci tadi itu menjadi penting untuk berbuat, untuk bergerak. Perangkatnya sudah ada. Tetapi saya tidak tahu apa persoalan di Bank Indonesia begitu. Bagaimana bisa mengunci dari awal ini, bisa melakukan tindakan preventif? Iya, saya kira tadi Bank Indonesia itu misalnya dia harus bisa melihat, ya. Kemudian kalau PPATK kan dia menelusuri apa yang sudah mengalir dana itu kemana begitu. Nah, Bank Indonesia untuk kasus terorisme dan korupsi sebetulnya bisa memegang peranan yang juga penting. Tetapi sekali lagi mungkin BI juga punya persoalan, ya, soal macam-macam kerahasiaan nasabah dan lain-lain. Tetapi kan untuk kasus seperti ini mestinya ada privilege, ya, bagi penegak hukum untuk menelusuri kemana dana itu dalam kasus korupsi dan dalam kasus terorisme. Juga berikutnya soal efek jerah ini, Pak Mustafa di Pekalongan harusnya ya hukum mati saja begitu, perangkat hukum ditegakkan lalu hukum mati seperti di Cina begitu. Iya, betul. Itu keinginan publik, tetapi memang apa boleh buat, kita belum punya aturan hukuman mati dalam konteks korupsi. Di Cina tahun 99 mereka melakukan pemutihan dulu sebelum menerapkan hukuman mati. Jadi siapapun yang melakukan korupsi tahun 99 ke bawah itu diputihkan, dianggap tidak melakukan korupsi. Ini ide yang baik kah untuk kita terapkan? Iya, sempat diusulkan. Misalkan Pak Mahfud MD pernah mengusulkan seperti itu. Jadi tahun 99 sudahlah, kita tidak usah lihat kaca spion, kita putihkan. Kemudian tapi siapapun yang melakukan korupsi di Cina ini setelah 99 ancamannya berapapun besarnya hukuman mati, ya, dan itu efektif ternyata untuk mengurangi, menekan jauh sekali kasus korupsi, ya. Tapi kalau kita lakukan pemutihan begitu untuk beberapa tahun ke belakang, mampu tidak kita menanggung kerugian itu? Iya, itu kan kesepakatan, ya, kesepakatan. Setiap keputusan, setiap pilihan pasti punya risiko, ya, pasti punya risiko. Ya, Cina juga punya risiko. Dia mengalami kerugian tentu saja, uang yang sudah dikorup oleh para koruptor ini. Tetapi dia bisa mengamankan dalam jangka panjang ke depan begitu, ya. Ini pilihan-pilihan. Nah, tetapi sebelum kita punya aturan-aturan seperti itu, saya kira resep yang paling bagus adalah dengan menggunakan undang-undang pencucian uang ini, ya, karena kita berharap ini sekaligus bukan saja penindakan, tetapi ini pencegahan. Kenapa? Kalau undang-undang pencucian uang diterapkan, maka akan menimbulkan efek jerah. Efek jerah bukan buat pelaku koruptor yang sudah dihukum, tetapi buat orang-orang lain untuk tidak mau melakukan korupsi. Kenapa? Karena bisa menyeret orang di sekitarnya, kemudian dia bisa dimiskinkan, ya kan? Nah, jadi undang-undang TPPU ini menyediakan selain penindakan juga pencegahan. Kalau memang ini ide yang bagus sekali undang-undang TPPU ini, kenapa tidak dimasukkan saja pasal-pasal dalam undang-undang Tipikor? Iya, memang kan tidak boleh juga, ya, tidak boleh saling tumpang tindih dalam dua undang-undang gitu. Karena itu
sebaiknya sekarang tinggal pilihan yang mana. Itu kan ada prinsip dalam hukum lex specialis derogat lex generalis, undang-undang yang khusus mestinya atau yang spesialis yang diterapkan untuk sebuah perkara khusus juga begitu. Nah, ketika kasus korupsi itu kan relatif lebih umum sifatnya, ya, lebih lex generalis dia. Nah, karena itu sekarang sudah tersedia tahun 2010, artinya baru 2 tahun lalu kan undang-undang ini diundangkan. Nah, ini ada yang lebih spesialis, kenapa tidak digunakan yang spesialis itu? Laksanakanlah prinsip lex spesialis derogat lex generalis itu. Oke. Soal pembuktian terbalik, Bang Usman, apakah undang-undang tindak pidana pencucian uang ini betul, mengizinkan pembuktian terbalik. Kenapa? Karena follow the money tadi. Seseorang tersangka atau terdakwa korupsi harus bisa membuktikan bahwa uang harta yang dimilikinya bukan hasil korupsi. Itu yang namanya pembuktian terbalik. Jadi yang membuktikan adalah dia sendiri. Sementara kalau undang-undang tindak pidana korupsi yang membuktikan adalah aparat penegak hukum. Seberapa efektif ya pembuktian terbalik ini? Sangat efektif sekali begitu kan. Nomor satu, yang bekerja adalah yang berusaha untuk membuktikan adalah tersangka, ya kan, tersangka ataupun terdakwa. Jadi penegak hukum bisa melakukan hal-hal lain, ya kan. Nah, yang kedua, ini efektif untuk menjerat, kalau si pelaku ini tidak bisa membuktikan bahwa hartanya itu memang bersih. Kasus Bahasim misalkan itu sudah terbukti. Dia mengatakan bahwa harta yang dia miliki adalah hasil kreativitas dia sebagai pegawai negeri. Ya, tetapi begitu ditelusuri duitnya dari mana, misalkan dia ternyata memeras salah satu perusahaan. Nah, seperti itu yang akan terjadi kalau kita menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, gitu. Walaupun kekurangannya adalah jika si terdakwa ini sendiri yang harus membuktikan, bisa manipulasi kan, gitu, bisa main. Oh tidak, kan tetap saja harus ada pengawasan, kan ada PPATK, kemudian juga KPK sendiri, kepolisian dan kejaksaan, juga mungkin tadi Bank Indonesia bisa melihat, dia tidak bisa manipulasi, sangat sulit, dia kan harus kemudian diminta misalkan, oke, modal perusahaannya ini dari mana, begitu kan, dalam kasus Dana misalnya, dia punya perusahaan ekspedisi truk misalkan, itu dia harus buktikan dari mana, dan ternyata kalau dia gagal membuktikan, kan Dana sendiri kan sedang diproses dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, gitu. Untuk bisa menggunakan dengan efektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini tadi Anda katakan perlu fatwa MA, misalnya kalau memang terlalu ribet dari sisi hukum acaranya ini. Yang harus meminta fatwa MA ini siapa? Ya, mestinya yang meminta adalah KPK. Ini sebenarnya salah satu saran saja. Salah satu saran saja. Kenapa? Karena KPK mengatakan ada persoalan dengan hukum acara yang tadi itu, karena harus ada 2 alat bukti yang cukup. Kemudian yang kedua adalah ada 3 prinsip itu tadi. Ada penempatan, kemudian ada penyamaran, dan kemudian ada integrasi. Nah, tapi sebetulnya kan dalam kasus yang lain ternyata sudah bisa. Dalam kasus WOD tanpa, ya mungkin karena KPK merasa sudah menemukan 2 alat bukti gitu kan, dan 3 hal tadi itu. Nah, jadi itu salah satu cara memang meminta fatwa MA. Ini juga yang disarankan oleh PPATK sebetulnya, karena PPATK kelihatannya melihat KPK ini kok ragu-ragu dalam menerapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, terutama dalam kasus NG, juga sebelumnya kasus Nazarudin, ya kan. Nah, karena itu sudahlah, kata PPATK, minta saja fatwa MA. KPK bisa meminta itu kok, dan itu dibolehkan dalam aturan hukum kita. Oke, Bang Usman, kita terima ada penelpon lagi nih, ada 2 penelpon yang saat ini sudah menghubungi kami. Ibu Murniati di Jakarta, selamat pagi Ibu Murniati. Halo, Ibu Murniati. Ya, tampaknya terputus. Kita hubungi penelpon selanjutnya Bapak Aryo dari Surakarta. Selamat pagi Pak Aryo. Ya Pak, terima kasih. Silakan. Selamat pagi. Korupsi menurut kami itu seperti tumbuhan putri malu yang membahayakan dan menyakitkan, ya. Jadi untuk memberantasnya harus dicapis sampai ke akar-akarnya, bukan hanya sekedar ditebang saja. Jadi tidak cukup hanya dengan undang-undang anti korupsi itu saja, tetapi bisa saja dengan ditambah semisal dengan UU pencucian uang. Tujuannya menurut kami ya untuk semakin memperberat serta mempersempit ruang gerak koruptor. Sebab kenapa? Karena kejahatan korupsi itu sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat banyak yang terganggu, Pak. Di samping itu juga bisa mengancam kelangsungan penyelenggaraan negara. Jadi menurut kami, korupsi itu harus diberantas. Terima kasih. Pak Aryo dari Surakarta, terima kasih. Berikutnya ada Pak Wisnu di Jakarta. Selamat pagi Pak Wisnu. Ya,
Silakan Bapak, apa pendapat Anda? Ya, selamat pagi, Metro. Ya. Memang di Metro ini berkali-kali dinyatakan efek jerah. Saya tidak tahu bahwa apakah efek jerah itu ada di undang-undang. Menurut saya seharusnya itu dikatakan efek takut. Karena kalau jerah berarti orang itu sudah pernah di penjara. Jadi sudah korupsi dan sudah di penjara. Kalau orang sudah korupsi dia tidak jerah. Kalau dia sudah di penjara, untuk menghindarinya ada efek jerah. Jadi seharusnya adalah efek takut. Kalau efek takut, jadi dia tidak berbuat. Kalau kita lihat, kalau kita di masyarakat sekarang, rasanya korupsi ini sukar diberantas. Pada zaman Orde Baru, kita melihat bahwa deal-deal dilakukan dengan kepala. Sekarang ini bukan hanya kepala, deal harus dilakukan dari atas sampai ke bawah. Jadi menurut saya, adanya KPK, adanya undang-undang dibuat lagi, itu tidak menyentuh akarnya. Kita membuang-buang begitu banyak uang untuk mendirikan lembaga KPK yang berada di semua daerah. Kalau saja kita, artinya pemimpin-pemimpin ini pembuat undang-undang, mau membersihkan negara ini adalah membuat undang-undang dengan hukuman mati. Dengan satu undang-undang itu saja, saya kira semua pembiayaan untuk KPK dan sebagainya itu tidak diperlukan lagi, dan kita banyak menghemat negara dan kita menuju kepada suatu tujuan yang betul-betul bisa tercapai. Kalau sekarang kita melihat sendiri di masyarakat, dari atas ke bawah itu korupsi sudah merajalela. Saya kira itu pendapat saya. Baik, Pak Wisnu di Jakarta, terima kasih. Berikutnya ada Pak Wenas di Bogor, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam, Pak Wenas, silakan. Saya agak pesimis sekali nih, Bang, masalah pencabutan korupsi sampai akar-akarnya. Karena dari zaman jahiliyah sudah ada, dari zamannya Korun itu sudah ada korupsi. Jadi untuk memberantas korupsi itu harus bekerja sama dengan stakeholder, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, agar disentuh hatinya, perasaannya. Kalau memang bukan haknya, jangan kau ambil. Jalan satu-satunya yang bisa memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya adalah hukum Tuhan. Bagaikan korun dibenamkan di dalam tanah oleh Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wenas. Waalaikumsalam. Untuknya,